Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Perkenankan ini kami paparkan bagaimana mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022 untuk menopang pendidikan yang lebih berkualitas. Perlu kita pahami dulu filosofi kita ini untuk tahun 2022. Jadi mengingat dari hakikat ini manusia ya, ini dari psikolog Amerika Benjamin Bloom, bahwa diri manusia itu terdiri dari petakognisi, intelektual pengetahuan, EQ, afektif, sikap emosional, dan psikomotor. Nah, berdasarkan dengan penciptaan diri manusia itu sendiri, lalu dengan adanya pengalaman, pembelajaran, pendidikan, pelatihan, dan lainnya, itu akan mengakibatkan perubahan perilaku. Nah, perilaku inilah yang akan menggambarkan bagaimana peta kompetensi kognitifnya individu manusia, afektifnya, dan juga psikomotornya. Nah, untuk guru itu sendiri, tuntutannya di abad 21, dia harus memiliki kemampuan untuk melatih siswanya agar dapat berkolaborasi, berkomunikasi, dan memiliki critical thinking and problem solving, dan kreativitas. Itu bagaimana perilaku guru tuntutan ke depan ini dapat membentuk siswa sama seperti apa yang dituntut seperti abad 2021. Nah, untuk kompetensi guru dan dosen itu sendiri berdasarkan Undang-Undang 14, ini ada tuntutan pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kita ketahui untuk profesional itu ada di ranah kognitif, pedagogik, sosial, dan kepribadian itu ada di ranah afektif dan psikomotor. Ini yang kenapa mekanisme seleksi guru ASN tahun 2022 ini agak sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Setelah itu, sebagai ASN-nya sendiri, merujuk pada Undang-Undang 5 tahun 2014, itu diwajibkan untuk memiliki kompetensi teknis, sosiokultural, dan manajerial. Sehingga dari gabungan kompetensi-kompetensi tuntutan dari Undang-Undang 5 mengenai ASN dan Undang-Undang 14 mengenai guru, maka ranah kompetensi inilah yang harus ditunjukkan oleh perilaku guru masa depan. Nah, dikarenakan ranah yang berperilaku untuk kognitif, aktivitas, dan psikomotor ini sangat komprehensif, maka diperlukan pengukuran yang agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi harus menilai kualitas secara lebih komprehensif. Ini sebabnya tahun 2022 akan ada 3 mekanisme seleksi guru ASN P3K. Nah, sehingga diharapkan dengan adanya penilaian yang berbeda, sehingga individu itu dapat dinilai secara komprehensif dari berbagai aspek, baik dari kualitas secara diri manusianya itu sendiri, tuntutan ASN-nya, dan gurunya, dan dia sebagai gurunya. Ini yang melatar belakangi mekanisme seleksi tahun 2022 untuk guru ASN P3K. Nah, selanjutnya tadi Bu PLT Dirjen sudah mengemukakan bahwa tahun 2022 akan ada 3 mekanisme, yaitu prioritas pertama itu akan kita prioritaskan untuk guru-guru yang telah lulus passing grade di tahun 2021. Ini tidak perlu tes lagi karena dia sudah lolos seleksi. Lalu yang kedua, untuk seleksi kesesuaian dan verifikasi, ini yang tadi di bahasanya ya penilaian observasi untuk guru-guru yang akan mengikuti ujian seleksi tahun 2022. Yang tadi saya bilang dinilai secara lebih komprehensif. Karena bukan hanya kognitifnya saja yang dinilai, namun afektif dan psikomotornya juga akan dinilai oleh pemerintah daerah. Yang ketiga, untuk pelamar umum tetap akan dilaksanakan seleksi menggunakan tes seperti tahun-tahun sebelumnya, karena belum memungkinkan untuk dilakukan uji observasi. Selanjutnya, kami berpesan untuk seluruh guru-guru di Indonesia ini, tolong perhatikan nomor induk NIK, ya, NIK itu agar sama, konsisten antara apa yang telah dimasukkan di Dapodik, itu pertama. Kedua, dengan apa yang ada di Dukcapil. Karena nanti ketika pelamar itu masuk,
yang akan jadi primary key, yang akan jadi kunci itu adalah NIK. Jika NIK itu di Dapodik dengan Dukcapil tidak sama, maka pelamar tidak dapat mungkin untuk melanjutkan ke form berikutnya, ke sesi berikutnya. Ini kami berpesan betul pada seluruh calon pelamar. Perhatikan NIK yang ada di Dapodik dan yang ada di Dukcapil. Itu satu. Yang kedua, minta tolong untuk diverifikasi kembali pemberkasan kualifikasi ijazah S1-nya melalui link di aplikasi Info GTK. Sudah, dengan adanya kode-kode NIK yang sudah sinkron tersebut, nanti sistem secara otomatis akan membedakan individu mana yang masuk ke P1, individu mana yang masuk ke P2 sebagai K2, individu mana yang masuk ke P3, ini yang bisa dilakukan dengan mekanisme observasi, penilaian observasi, lalu individu mana yang akan masuk ke pelamar umum. Ini yang individu-individu yang belum mencapai 3 tahun di Dapodik, atau individu baru yang telah memiliki sertifikat pendidik melalui jalur PPG Prajabatan. Selanjutnya, untuk mekanisme yang pertama, kita akan mengutamakan sesama guru P1 ini, sesama yang sudah lulus passing grade, akan kita lihat dulu mana yang K2. Ini berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Prioritas pertama, kita tempatkan dulu K2. Jika masih ada formasi, maka guru-guru yang lulus passing grade yang sebagai honor negeri pada saat pelamaran tahun 2021 ya. Pada saat pelamaran tahun 2021, lalu jika masih ada kuota, kita lihat lulusan PPG. Jika masih ada kuota di daerah, maka untuk honorer swasta. Ini kita akan selalu dorong ke pemerintah daerah agar formasi yang diajukan di tahun 2022 ini harapannya harus lebih besar dari jumlah P1 atau jumlah guru yang telah lulus passing grade. Sehingga untuk kategori 1, 2, 3, dan 4 ini sampai dengan honorer swasta itu dapat diprioritaskan untuk penempatannya. Selanjutnya, jadi untuk P1 ketika dia sudah mendaftar di aplikasi STSCASN ini nanti, dia akan langsung diumumkan Anda akan ditempatkan di mana. Penempatannya akan di mana, setelah itu P1, individu P1 bisa melanjutkan proses berikutnya, pemberkasan dan persiapan untuk bertugas di sekolah penempatan. Jadi begitu dia daftar, langsung Anda adalah peserta P1 dan akan ditempatkan di mana. P1 itu adalah yang lulus passing grade ya. Nah, namun tadi merujuk dari Ibu PLT Dirjen juga mengemukakan bahwa ada beberapa mata pelajaran yang sudah jenuh di daerah. Gitu. Jadi intinya ada beberapa mata pelajaran itu sudah penuh ada di daerah, jadi tidak mungkin bisa ditempatkan kembali. Nah, untuk hal-hal yang semacam itu, apabila ada P1, pelamar P1 yang belum dapat ditempatkan, dia dapat mengikuti pola observasi. Ini yang tadi dicontohkan juga di pembukaan tadi. Contoh misalnya ada individu P1, dia waktu itu memiliki latar belakang kualifikasi IPA. Padahal saat ini dia sedang mengajar di SD. Nah, ketika IPA itu ternyata sudah penuh di daerahnya dan tidak memungkinkan, ini karena tahun 2022 ini tidak akan ada individu yang saling menggeser. Jadi ketika ada honorer yang sedang menempati suatu sekolah negeri, itu tidak akan kita geser walaupun dengan individu-individu yang walaupun telah memiliki nilai yang lebih tinggi. Jadi sekolah induk itu akan mendapatkan prioritas, gitu kan. Nah, karena mungkin IPA, ini contoh aja ya, karena mungkin IPA di suatu daerah itu penuh, maka dia bisa melamar ke sebagai guru SD karena memang dia selama ini sebetulnya mengajar di SD. Nah, tapi dia tetap harus mengikuti pola observasi, pola penilaian kesesuaian untuk P2 atau P3 misalnya. Jadi dia mengikuti observasi P2 P3 sebagai guru SD.
karena dia kemarin kan lulusnya sebagai guru IPA. Nah, karena daripada dia menunggu sebagai guru IPA, menunggu ketersediaan, mungkin ada yang pensiun entah tahun 2024 atau 2025 misalnya, jika saya ingin bertarung di observasi, itu diperbolehkan. Dia akan mengikuti pola observasi di tempat di mana dia bertugas, misalnya di SD. Nah, semoga menang. Apabila dia menang, maka dia akan ditempatkan di sekolah tempat dia mengajar, di SD saat ini dia mengajar. Selanjutnya ini untuk P1, ini sudah kita ini ya, ini tidak untuk P1 tidak, intinya tinggal tunggu pengumuman yang ada di SSCSN ketika dia daftar ulang. Jadi jangan lupa untuk seluruh guru yang P1, walaupun Anda sudah memiliki passing grade P1, tetap Bapak Ibu guru P1 tetap harus mendaftar kembali, tetap harus melakukan aktivasi kembali ke aplikasi SSCSN. Nanti tinggal lihat pengumumannya melalui aplikasi tersebut, SSCSN tersebut akan ditempatkan di mana.